lagi dengan kami, saya Florentina Lucia Monica Minda, biasa dipanggil Monica, dengan nomor NPM 223164 dan rekan saya Luciana Metardianti dengan NPM 223173 yang biasa dipanggil Meta. Dan saya Lediana Lihadiabora dengan NPM 223171, biasa dipanggil Lady. Oke, teman-teman, di sini kami akan menjelaskan dan memvisualisasikan ya pengertian tentang konseling dan konselor dan bagaimana cara berkonseling tersebut. Penasaran pastikan? Langsung saja saksikan. Konseling dan konselor pastinya tidak asing lagi di telinga kita. Tapi saat ini saya akan mengulas secara singkat apa itu konseling, apa itu konselor, dan bagaimana proses berkonseling tersebut. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu konseling. Secara harafiah, konseling adalah proses di mana seseorang, individu atau yang sering kita sebut dengan klien, bekerja sama dengan orang yang profesional, tentu saja sering disebut dengan konselor, untuk mengatasi berbagai masalah mulai dari emosional, psikologi atau hubungan. Adapun tujuan dari konseling. Tujuan dari konseling itu sendiri adalah membantu klien untuk memahami perasaan, pikiran, dan perilaku mereka untuk mencari cara yang lebih sehat atau alternatif dari berbagai masalah yang mereka hadapi. Kami akan memvisualisasikan pengertian dari konseling tersebut dalam drama singkat. Mari kita saksikan drama singkatnya. Halo Meta, kamu apa kabar? Baik Bu. Iya, silakan duduk. Pagi-pagi begini ada yang bisa dibantu? Ada Bu, saya mau menyampaikan salah satu masalah yang menjadi problem dalam hidup saya. Apa yang membuat kamu hari ini mau menyampaikan hal tersebut? Saya seringkali merasa atau berpikir bahwa saya selalu takut dan gagal untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Apalagi tujuan saya ini besar dan saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya melalui karir atau kesuksesan yang ingin saya capai itu Bu. Tapi saya selalu merasakan keraguan yang dalam diri saya dan saya berpikir saya tidak akan bisa melakukan hal sekecil ini untuk mencapai hal yang besar seperti itu. Baik Meta, mungkin bisa disampaikan hal apa saja yang ingin kamu capai dalam tujuanmu itu? Oke, hal yang ingin saya capai itu pertama-tama saya ingin menjadi seorang penyanyi. Ya, walaupun penyanyi ini belum sangat terkenal, tapi saya ingin menjadi penyanyi yang terkenal, sukses, dan saya bisa menaikkan derajat orang tua saya yang kecil menjadi besar seperti itu Bu. Dengan karir yang saya miliki itu, siapa tahu saya bisa melakukannya tanpa harus takut dan cemas ataupun ragu seperti itu untuk melangkah ke depannya seperti itu. Baik Meta, bisa saya rasakan bahwa setiap orang pasti memiliki kecemasan. Tapi mungkin kamu juga harus melihat bahwa kamu itu pasti punya banyak kemampuan, punya talenta. Kamu harus menyadari itu. Mungkin Meta bisa menyampaikan apa saja yang mungkin Meta rasakan. Talenta itu sudah ada dalam diri Meta. Ya, saya seringkali merasakan ketika saya sudah bernyanyi di salah satu tempat, saya merasakan bahwa saya bisa. Tetapi ketika saya memulainya lagi untuk ke hal yang lebih besar, saya selalu berpikir saya takut, malu, ditertawakan ataupun diejek oleh teman-teman. Ya, walaupun saya merasa bahwa saya bisa sebenarnya, tetapi saya selalu merasakan itu, ragu-ragu dan takut untuk maju seperti itu. Bagaimana sih solusi untuk saya bisa melangkah lebih jauh dan lebih maju lagi dari hal-hal kecil yang saya rasakan?
Ya walaupun saya belum bisa merasakan hal besar yang terjadi dalam hidup saya, tetapi dari hal kecil ini bagaimana saya bisa mengembangkan bakat yang saya miliki, seperti itu. Luar biasa ya Meta, ternyata talenta itu sudah ada dalam diri kamu dan kamu sudah menyadari itu. Tentunya setiap orang pasti memiliki kecemasan. Nah, seperti tadi Meta sampaikan bahwa Meta juga mengalami kecemasan. Itu hal yang wajar. Mungkin saja dengan kecemasan itu Meta juga bisa belajar dari hal-hal kecil kecemasan yang Meta hadapi saat ini. Dan dari kecemasan itu, nah Meta bisa belajar bahwa setelah Meta melakukan hal itu, tentunya bisa berjalan seperti itu. Nah, ternyata kecemasan itu hanya sebentar saja muncul seperti itu. Tapi ketika Meta melakukan seperti bernyanyi, nyatanya bisa kan Meta? Bisa, Bu. Nah, berarti Meta itu sebenarnya bisa dan mampu. Betul kan Meta? Pasti bisa kan? Iya. Nah, mungkin Meta harus menyadari bahwa Meta itu punya talenta itu dan jangan pernah menyerah. Karena setiap orang sudah diberikan karunia oleh Tuhan, talenta yang diberikan Tuhan kita kembangkan lagi. Mungkin dari hal kecil bisa kita buat menjadi hal yang besar dan luar biasa seperti Meta inginkan menjadi penyanyi. Dari drama tadi kita bisa mengambil pesan moral, yaitu adalah kecemasan merupakan hal yang wajar. Tetapi bagaimana cara kita untuk menghadapi kecemasan-kecemasan tersebut dengan berani mengambil langkah-langkah kecil atau hal-hal yang ringan-ringan saja dan memberikan diri ruang untuk mau belajar dan berkembang dari yang sebelumnya. Keberhasilan tidak begitu atau tidak datang secara tiba-tiba dalam bentuk yang besar dan cepat. Tetapi keberhasilan itu dapat dimulai dengan berproses yang berkelanjutan dan konsisten. Terima kasih sudah menonton video kami dan telah menyaksikan adegan singkat tentang konseling dan konselor. Lalu, semoga saja dengan video ini kalian bisa lebih memahami bagaimana proses berkonseling dan pengertian konseling ataupun konselor. Dan Sampai jumpa teman. bye!